Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah agama adalah rahmat bagi sekalian insan. Bangsa kita mempunyai dasar negara, yakni Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama bagi para pemeluk agama. Rahmat yang indah bagi bangsa kita bisa disalahartikan sehingga hanya menjadi formalitas saja. Kantor-kantor pemerintah dan swasta kerap mengadakan ibadah bagi para pegawainya. Sekolah-sekolah mewajibkan pelajaran agama, termasuk tindakan kesalehan tertentu yang lekat dengan agama. Beragama di Indonesia adalah identitas warga Indonesia. Namun di sisi lain, mari kita lihat indeks korupsi serta kejahatan tetap ada, bahkan termasuk tertinggi di dunia. Pelanggaran HAM masih sering terjadi di aneka tempat. Lingkungan hidup terancam dengan kerakusan rakyatnya. Kita diajak untuk tidak sibuk dengan ritual, lupa dengan spiritual, sehingga beragama hanya formalitas belaka. Saudara terkasih, hal ini juga terjadi pada masa Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi sangat erat dan lekat dengan aturan keagamaan. Pemuka agama mereka seakan menjadi panitia surgawi dengan menenteng hukum Taurat. Akibatnya, banyak orang beragama pada masa Yesus melakukan hukum Taurat bukan karena mencintai Tuhan,
melainkan takut akan api neraka. Agama hanya sekedar formalitas dan memenuhi legalitas belaka. Agama yang demikian tidak menjadi alat untuk merangkul orang berdosa, melainkan memukul secara rohani mereka yang justru perlu merasakan kasih Tuhan. Kita pun kerap melakukan formalisme beragama. Pertobatan pada masa Advent hanya dilakukan secara seremonial belaka. Cukup sering orang Kristen sibuk dengan persiapan lahiriah masa Natal tanpa serius memakai masa Advent, yakni masa penantian sekaligus masa pertobatan. Sering ditemui di rumah-rumah dan keluarga-keluarga sibuk pesta Natal, tetapi hatinya tidak menyiapkan kedatangan Yesus di dalam hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, mari kita masuk ke dalam inti hidup kekristenan kita, yakni mengasihi Allah, mengasihi sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jika demikian yang terjadi, agama bukan lagi sesuatu yang menakutkan melainkan rahmat bagi sekalian insan. Semoga demikian. Amin.